berburu satwa berkaki 8. Mereka memiliki tubuh yang lunak dan tinggal dalam lubang-lubang karang di bawah laut. Kalian tahu tidak apa namanya? Yap, namanya gurita. Nah, kita cari di sini saja yuk. Untuk mendapatkannya, kami harus menemukan lubang yang tepat. Kemudian mengambilnya menggunakan sebatang besi yang ditajamkan. Karena tinggal di dalam air, jadi kita harus jago menahan nafas, teman. Namanya juga berburu. Kita harus punya cukup waktu untuk memperhatikan sasaran kita yang ada di dalam lubang. Yeehaw! Aku dapat satu ekor berukuran besar nih. Lumayan lah. Go. Kawan, ayo ikut kami mencari ikan sori. Hehehe. Iya, ikan sori, bukan ayam sori loh. Menangkap ikan ini sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari saat air laut surut dengan menggunakan jaring. Karena pada saat itu, satwa buruan kita tidak akan berenang terlalu jauh dari bibir pantai. Nah, menurut buku yang kubaca, mereka adalah jenis ikan yang penyendiri. Makanya kami harus menyebar jaring yang sangat panjang. Setelah itu, kita tinggal menariknya saja. Ayo, Paman, tarik jaringnya pelan-pelan ya, supaya ikannya tidak kabur. Hehehe. Tarik terus, sampai ikannya jadi mudah kita angkat. Nah, sudah nampak di permukaan nih ikannya. Ayo kita angkat. Susah itu. Itu kok. Oh iya, selama air belum pasang, kami bisa menebar jaring 2-3 kali. Jadi tangkapan kita saat pulang bisa mencapai puluhan, bahkan ratusan kilogram. Itu Wih, giginya tajam sekali nih. Jadi harus hati-hati memegangnya ya. Sudah cukup banyak tangkapan kita. Yuk, kita kembali ke darat. Kami memiliki cara supaya ikan-ikan ini bisa tetap awet walaupun disimpan selama berbulan-bulan. Yaitu dengan menggarami serta menjemurnya, alias dibuat ikan asin. Pertama, semua bagian dalam ikan harus dibersihkan agar bahan makanan ini tidak menjadi pahit. Alam ni katuah na di garaman sa kanila. Tahu. Kaya nih. Aha. Setelah itu, baru deh kita taburi dengan garam. Palingis nur dayah kabunong naguya madeta itu. Palingis na ito. Ah, susong na pagkialo. Palingis te. Pengamburang dayah madeta ano. Aha. Ngalugil. Tekan garang nih. Ngadul ko. Oh iya, selain membantu pengawetan,
garam berguna untuk membunuh bakteri yang dapat membuat ikan cepat membusuk. Selain itu, butiran putih ini juga mampu menyerap kandungan air, sehingga tangkapan kita dapat lebih cepat kering saat dijemur nanti. Oh, panas nama tolo itu. Bolang, boleh kau ngalata tambu. Nampak bara tutup mana dah panas itu. Ngala buat tamu mako kiri. Mako kiri lah. Oke. Agil, Gafur, kau pore ngalalus, soh bako buas. Napa nutuk bara. Pore nih Kang. Pakialo Kang balik kaki apa panas itu. Itu nih. Pore nih Kang. Teman, buah ini namanya tatambu. Walaupun disebut buah, tapi bulatan besar ini tidak bisa dimakan loh. Di daerah lain ada juga yang menyebutnya buah kira-kira. Soalnya di bagian dalamnya terdapat banyak biji yang susah sekali disusun. Nanti deh aku perlihatkan isinya. Ya. Tabu di meru je ya. Tabu di meru. Kalau di lagak nak. Kak, itu tagu mangga. Bolang, betani ko mau kialo ayer ko ngupis kulit. Nama nata gun numero dah ditutup. Pergi bara. Bilang dulu Selain buah tatambu untuk membuat bedak dingin, kita juga memerlukan beras yang sudah diberi air. Pertama-tama, potong-potong dulu buahnya menjadi irisan kecil. Setelah itu, baru deh kedua bahan ini dicampur dan ditumbuk menjadi satu. Agil, Gofur, kalian coba satukan kembali buah tatambunya ya. Bagian dalam buah ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, tapi bisa dibentuk kembali menjadi satu bulatan utuh. Untuk menyatukannya cukup sulit, seperti sebuah teka-teki. Itulah sebabnya ada yang menyebutnya buah kira-kira. Soalnya kalau mau menyatukannya, kalian harus bisa mengira-ngira sendiri. Hehehe. Agil, sisile ko baka sibolang. Mali ya rumah nuto. Sile kang ruangan. Kumpul. Kak, kau yang ini. Apa nih? Enggak bui. Kak. Nah, sudah jadi nih bedaknya. Bedak dingin biasa digunakan masyarakat sebagai tabir surya supaya mukanya tidak gosong. Dan sayang, nanti muka kakakku yang cantik ini jadi terkelupas karena panasnya matahari. Kalau aku sih coba sedikit saja deh. Nah, sekarang baru deh kita bisa jemur ikannya. Kawan, di kampung kami banyak sekali tubuh bakau dan pohon nipah. Selain melindungi tepi laut dari abrasi, kami juga bisa mendapat manfaat lain dari tumbuhan tersebut. Contohnya pohon nipah ini. Kami bisa menggunakan daunnya untuk dijadikan atap rumah. Agil, itu jangan dulu lepas itu. Itu aku Mia tua dulu. Ira malah saya. Kita ambil yang banyak yuk, supaya atap rumahku bisa segera diperbaiki. Untuk membuat atap yang bagus, kita harus memilih daun yang tepat loh.
nggak boleh asal-asalan. Daunnya harus cukup tua. Kemudian permukaannya tidak cacat atau robek. Nah, bawa mereka itu. Itu. Nah, bawa mereka. Buka nih. Lang, pakai alakku. Dah kali pengawang. Membuat atap yang bagus memang membutuhkan ketelitian supaya bisa bertahan dalam waktu lama. Itu ngerobek nanti. Ngerobek ini. Kamu sudah banyak ini. Gil, banyak Miguel. Banyak nih. Parah nih. Kita mulai nih. Parah nih. Ayo nih. Sip deh. Sekarang kita bawa ke tempat nenek yuk. Desa kami merupakan salah satu penghasil atap nipah yang dijual ke berbagai daerah di Morowali Utara. Kata nenek, atap sederhana ini bisa tahan lebih dari 1 tahun. Sebagai pengrajin, kakek dan nenek pasti sudah punya persediaan bahan. Jadi kami hanya membawa sebagian daun saja untuk pengganti. Selain daun, kerajinan ini juga dibuat menggunakan bambu dan rotan. Bambu dijadikan rangkanya, sedangkan rotan untuk talinya. Bolang, buan dore itu, nama makela rumah mandore. Tu kaye, Mangga. tu kaye buan kapore, ke rumah orang makela rumah mandore. Yambo. Agil, Gafur, ayo kita pore. Engkat dore itu. Kita nih. Air kolang, kamu itu Agil. Kau mendiri kita ayo. Hampir semua warga desa kami adalah suku Bajo yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Tapi wilayah perairan tempat kami mencari ikan letaknya cukup jauh dari desa. Makanya masyarakat membuat pemukiman lain sebagai tempat bermalam supaya tidak perlu bolak-balik setiap hari. Kan capek. Nah, daerah ini namanya Tente. Kebanyakan rumah di sini juga dibuat menggunakan atap nipah. Soalnya hanya dipakai sementara saat melaut saja. Sedangkan saat musim angin atau perayaan tertentu, masyarakat akan pulang kembali ke kampung. Wah, kelina dulu itu. Aku tanya gue coba anu aku ngeraku. Iya, Suraka. Karena sudah ada beberapa atap yang bolong, makanya Bapak menyuruhku untuk membawakan penggantinya. Selain harganya yang terjangkau, penggunaan kerajinan tangan ini juga bermanfaat untuk membuat perputaran udara di dalamnya menjadi lebih baik. Karena terdapat rongga di antara anyamannya. Tapi jangan khawatir, rongganya cukup rapat kok. Jadi air tidak akan bisa menetes ke dalam, walaupun hujan deras. Kalau mau ngikat aku pemalas Sony. Nah, kalau sudah selesai, nanti teman di rumah temani kami melaut ya. Lang, masih kurang dudana lang. Tinggal lekok di pemiati. Lang, nanti kita ngalapin Mbak Anu tuh, ha. Itu. Yuhu! Ayo kawan, kita ikut paman panen ikan di Bagan. Nah, kegiatan ini hanya bisa dilakukan pada malam hari, terutama saat bulan gelap, yaitu sekitar awal sampai pertengahan bulan. Oh iya, kalian tahu nggak kenapa bagian ini terang sekali? Kata paman, bagian ini dibuat menggunakan puluhan bola lampu.
Fungsinya untuk menarik perhatian rombongan ikan yang berenang di sekitar perairan ini, supaya mereka datang ke tempat yang terang. Itulah mengapa pengambilan ikan di Bagan hanya dilakukan saat bulan gelap, supaya ikannya mendekati sumber cahaya. Untuk melakukannya, Paman memiliki beberapa orang teman yang ikut membantu. Setelah diangkat, ikan akan diarahkan menuju jaring di bagian paling depan. Nah, baru deh kita bisa mengumpulkannya. Ikan yang sering didapat dari Bagan ini adalah ikan teri, juga ikan sarden. Tahu kan? Itu loh, ikan yang dikemas pakai kaleng. Oh iya, Bagan yang jaraknya hanya setengah jam dari kampung kami ini bisa menghasilkan ratusan kilogram ikan dalam semalam. Soalnya proses menarik jaring dalam satu malam bisa dilakukan 2 sampai 3 kali. Teman di rumah penasaran tidak kami sedang mencari apa? Kami sedang mencari koah. Koah adalah kerang yang biasa hidup dalam lumpur. Kalian pernah melihatnya belum? Nah, bentuknya sedikit lebih besar daripada kerang laut. Menyaring sari-sari makanan yang terkandung dari dalam air dan lumpur. Kok. Untuk menemukannya, kami hanya perlu melihat permukaan air yang bergelembung atau dengan meraba lumpurnya. Ketika ada benda berbentuk bulat tersentuh, mudah-mudahan kerang itu yang kita dapat. Oh iya, mereka biasa hidup di pinggir pepohonan nipah. Para anak itu, nggak koleku buah. Para di Itu nih. Tangguan kuri di kulit mojo ke parahang. Bone kuri, mamia masih. Nah, setelah diangkat dari lumpur, koah bisa diolah menjadi makanan yang lezat loh. Nanti aku perlihatkan deh. Salah satu cara membuat makanan lezat dari daging ini adalah dengan membakarnya. Eits, tapi jangan langsung dibakar ya. Kita bikin sate dulu. Sate. Hayo, siapa yang mau? Hehehe. Ada tentu nu basar si itu.